Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di podcast kesayangan kita bersama dengan narasumber ganteng di sebelah saya hari ini. Oh ya, kenalin dulu. Nama saya Beni sebagai host dan narasumber kita ada Mas Arnando Damora. Selamat siang Mas Nando. Selamat siang Mas Beni. Jadi kita podcast hari ini akan ngebahas tentang apa nih Mas Nando? Kali ini yang lagi booming ya, itu Mobile JKN ini sangat dimanfaatkan banget oleh peserta-peserta JKN. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN ataupun belum, kita bahaslah di sini. Oke, kita akan bahas Oke. kupas tuntas ya. Iya, Sedetil-detilnya tentang aplikasi kebanggaan BPJS Kesehatan. benar sekali Mas Beni. Namanya Mobile JKN. Nah, kita akan mulai coba bahas soal sebenarnya aplikasi Mobile JKN itu apa Mas Nando? Karena peserta BPJS Kesehatan itu belum paham banget tuh soal aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi Mobile JKN ini aplikasi resmi ya, Mas Beni, dari BPJS Kesehatan yang fungsinya untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan tanpa harus ribet datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi kan tuh banyak tuh di luar sana peserta, waduh rumah saya jauh, jaraknya lumayan, ongkosnya lumayan. Nah, sekarang ada aplikasi Mobile JKN. Jadi lewat aplikasi ini peserta bisa daftar, cek status, bahkan ambil antrian rumah sakit hanya lewat smartphone. Wah, menarik sekali nih. Jadi semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman ya. Benar sekali Dalam Mas Beni. smartphone masing-masing peserta BPJS Kesehatan. Tadi sempat dibahas soal kita nggak perlu antrian panjang ya, baik itu antrian di kantor BPJS maupun di rumah sakit gitu ya. Nah, mungkin Mas Anto bisa jelasin lebih detail ya. Sebenarnya fitur-fiturnya itu selain kemudahan mengambil antrian di rumah sakit ataupun di kantor BPJS Kesehatan, ada fitur-fitur apa lagi Mas Nando? Nah, jadi selain fitur ngambil nomor antrian ya untuk pelayanan di rumah sakit, di situ ada fitur telehealth. Nah, jadi untuk telehealth ini peserta bisa berkonsultasi lewat mobile untuk untuk bersama dokternya maksudnya. Jadi kayak pengen tahu kita Ya keluhannya apa, betul. Jadi disarankannya untuk apa gitu ya. untuk deteksi dini dulu. Oh, deteksi Kemudian dini. ada juga info riwayat pelayanan, terus ada bugar, ada new rehab, ada penambahan peserta, info peserta, dan sebenarnya masih banyak banget sih gitu untuk aplikasi ini fitur-fiturnya. Oh, keren banget. Jadi tadi sempat kebahas soal fitur bugar ya Mas Nando. Iya betul. Kalau nggak salah fitur bugar itu kan seperti menghitung ya berapa kalori kita yang terbakar saat berolahraga gitu ya. Berapa langkah kita berjalan saat berlari begitu. Iya betul Mas Beni. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi nanti kita tuh bisa connect langsung gitu. Kita aktivitas lari atau jalan bisa terekam nih di sini. Oh, kayak Strava gitu ya. Betul Mas Beni. Bener-bener aplikasi yang culture sih kalau menurut kita. Culture banget sih. Culture banget. Lanjut nih. Jadi selain banyak kemudahan tadi, intinya kita bisa jadi lebih praktis dan hemat waktu ya. Karena tujuan memang masyarakat lebih gampang mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu antri ya. Iya betul. Jadi saya jelaskan dikit. Ada fitur unggulannya sih Mas Beni yang sering banget sih peserta ini gunain. Pertama itu fitur pendaftaran perubahan data. Jadi peserta nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor, itu bisa lewat dari Mobile JKN, itu bisa rubah vaskes dan bisa juga rubah identitas gitu. Kemudian juga ada cek status kepesertaan, bisa langsung lihat tagihan atau riwayat pembayaran kita. Kemudian sekarang kan nggak perlu lagi ya kartu cetak-cetak ya. Nah, jadi di aplikasi Mobile JKN itu ada kartu digitalnya juga. Keren Iya, banget, keren. itu. Jadi ini bisa mengakomodir peserta-peserta yang rumahnya jauh nih dari kantor ya kan. Bener Mas Beni. Misalnya di kabupaten atau di daerah-daerah yang cukup dalam gitu ya, ke pedalaman. Yang penting ada sinyal di daerahnya,
itu bisa dipakai untuk memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Bener, jadi Betul. tujuannya memang untuk masyarakat tuh biar lebih gampang mendapatkan layanan kesehatan. Oh, jadi lebih praktis dan hemat waktu ya. Lebih praktis. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya dari pengalaman pengguna nih, misalkan Mas Nando atau orang lain lah ya, yang pernah menggunakan aplikasi ini, sebenarnya manfaat yang paling kerasa ini apa sih dari aplikasi ini, Mas Nando? Manfaat yang paling kerasa itu antrian online, Mas Beni. Jadi misalkan ya ada orang sibuk sibuk kerja, tapi tetap untuk kontrol kesehatannya itu tanpa harus buang waktu antrian. Kalau dulu kan peserta itu harus subuh-subuh datang mengambil nomor antrian untuk lebih dulu kan. Kalau sekarang itu cukup lewat mobile JKN menu antrian online. Jadi ketika saat berpergian lupa bawa kartu dan lain-lain itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Jadi simple banget lah. Dia memangkas banget untuk waktu orang-orang yang memang sibuk gitu. Jadi nggak perlu antri dari subuh. Jadi di situ terlihat tuh, wah saya dapat antrian sekian, nomor sekian, waktunya sekian. Nah, jadi nanti sebelum waktu itu peserta bisa langsung datang tanpa harus datang lebih awal atau subuh-subuh gitu ya Mas Ben ya. Oh, Jadi kebayang gitu. sih. Jadi kayak kalau dulu tuh kan orang ngantri tuh sampai taruh sendal tuh ya. Iya, Taruh betul. sendalnya dulu dari subuh supaya bisa Biar dapat dapat nomor antrian, bener banget. Itu tuh Kebayang banget sih, iya ya. viral-viral banget lah ya waktu itu ya. Jadi kalau dengan aplikasi ini kita bisa dapat antrian online, banyak banget yang kebantu ya Mas Nando ya. Banyak banget ini Mas Benny, Oke, sangat oke. memudahkan Nah, peserta. selain apa tadi antrian online, tadi kan sempat dibahas soal kartu digital ya. Kartu digital tuh sebenarnya kayak mana tuh Mas Nando? Karena kan banyak peserta yang nggak tahu ketika berobat mereka taunya harus bawa kartu fisik gitu. Iya benar. Jadi kalau kartu digital tuh kartu yang ada di mobile JKN. Jadi nggak perlu cetak lagi. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah menggunakan KTP, tapi biasanya memang ada vaskes yang mau lihat nomor kartunya gitu untuk memastikan benar nggak sih peserta ini. Nah itu jadi peserta itu bisa menunjukkan di menu kartu digital di aplikasi mobile JKN. Oh, jadi udah Iya, tersinkron ya sudah nomor NIK tersinkron. dengan nomor kartu. Kalaupun nanti misalnya ternyata nggak sempet tunjukin lewat kartu digital di HP, cukup tunjukkan lewat nomor NIK juga udah bisa ya gitu. Udah bisa banget. Pokoknya sekarang udah mudah banget Mas Benny. Jadi nggak ada lagi alasan untuk terhambat ketika ingin mengakses layanan kesehatan ya Mas Nando ya. Iya betul Mas Betul, betul. Benny. Selain itu fitur tadi ya, tadi kan juga sempat dibahas soal perubahan data ya. Kalau misalnya saya pindah domisili, misalnya KTP saya di kota A, kemudian karena alasan pekerjaan saya harus pindah domisili ke kota B, sehingga mau nggak mau vaskes saya harus saya pindahkan ke kota tujuan gitu kan. Itu bisa lewat aplikasi mobile JKN Mas Nando? Wah itu sangat bisa banget Mas Benny. Jadi sekarang itu kalau ngubah vaskes ya lewat aplikasi mobile JKN dimanapun kita berada, nanti secara otomatis dia akan melihat fasilitas kesehatan di kota tersebut. Misalkan Mas Benny di Bandar Lampung, terus tiba-tiba pindah nih ke Jakarta. Nah pas mau ganti vaskes itu lihat di menu perubahan peserta, nanti Mas Benny tinggal klik, nah nanti dia otomatis tuh udah melihat koordinat lah ya. Jadi sekitar tempat tinggal Mas Benny itu mana aja nih vaskes yang terdekat. Nah, Mas Benny bisa pilih tuh. Jadi nggak perlu lagi ke kantor BPJS Oke, gitu. keren-keren. Kalau misalnya saya belum sempat pindah KTP, saya pindah ke Jakarta tadi, tapi saya belum sempat pindah vaskes juga. Cuman pada saat saya di Jakarta saya sakit, bisa nggak saya berobat di FKTP di Jakarta? Oh bisa. Jadi kalau untuk memang tujuannya pertama itu bukan untuk menetap, misalkan Mas Benny masih berkunjung, itu masih bisa diberikan kesempatan 3 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau Mas Benny harus menetap lama di sana, dia anjurkan untuk mengganti fasilitas kesehatannya. Jadi memang untuk memudahkan, kembali lagi untuk memudahkan peserta berobat gitu. Oh, kayak gitu ya. Nah, terakhir nih, apa nih pesan dari Mas Nando untuk masyarakat yang mungkin aja belum pernah coba aplikasi mobile JKN? Nah, kalau untuk pesen ya, sebenarnya pesannya untuk kita semua gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk aplikasi untuk
mendownload aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun App Store. Itu gratis, nggak bayar. Jadi manfaatnya itu banyak banget, kemudian bikin kita nyaman, kemudian bikin kita juga untuk memudahkan akses layanan kesehatan dimanapun gitu. Mantap, jadi nggak ada alasan lagi ya buat ribet ngurus administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan karena sudah ada aplikasi Mobile JKN. Iya, benar banget Mas Benny. Oke, terima kasih banyak Mas Nando sudah berbagi informasi hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini jadi lebih paham dan langsung aja kepoin aplikasinya ya di App Store ataupun Play Store. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, tetap produktif dan ingat semua jadi lebih gampang dengan aplikasi Mobile JKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.